teman-teman di sini boleh buka di Google. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, semoga selalu sehat, semangat dan sukses selalu. Masih tetap wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kali ini kita disuguhkan dengan penampilan yang menggemaskan juga teman-teman. Ya, ini mas-mas ini niat untuk membela Pak Panji Gumilang, bahkan menyerang MUI. Tapi ternyata ketahuan juga tong kosong nyaring bunyinya. Bagaimana? Kita saksikan dulu teman-teman secara seksama. Membuat saya sedikit menyesal dan sedih sebenarnya. Ini yang penting supaya teman-teman tahu. Ada satu lembaga di Indonesia, cuman tadi saya udah dipesan-pesan sama wali santri yang mengundang saya, katanya jangan sebut merek ya Pak. Padahal mulut saya gatel nih sebenarnya. Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Tapi lucunya saya buka, coba teman-teman di sini boleh buka di Google. Tulis fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya, artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI melakukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Menurut saya agak rada-rada nyeleneh. Ya, sudah kita saksikan teman-teman sekalian bahwasanya tidak hanya membela, bahkan menyerang MUI, dan intinya adalah tidak suka, tidak setuju tentang fatwa-fatwa MUI. Kali ini kita akan lebih rinci, lebih mengkhususkan tentang fatwa MUI yang dia tidak suka, karena dianggapnya ya nggak bagus lah. Bahkan tidak ada di dalam Al-Quran katanya. Di antaranya fatwa MUI tentang satu adalah larangan BPJS, kemudian hak cipta, dan yang ketiga adalah tentang infotainment, gitu ya, infotainment. Nah, sulit mengucapnya karena nggak pernah nonton ini. Nah, kali ini kita akan bahas yang infotainment, teman-teman sekalian. Kita akan sanggah dan kita tunjukkan teman-teman, karena mengatakan bahwa di Al-Quran nggak ada secara terperinci. Nah, kita baca dulu karena mas-mas tadi memerintahkan ataupun menyuruh untuk coba lihat di Google fatwanya. Nah, ternyata memang ada teman-teman. Ya, ini kita dapatkan di Tempo Jakarta ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram untuk tayangan infotainment. Fatwa haram berlaku baik bagi televisi penayang maupun pemirsanya. Nah, yang menayangkan dan yang nonton itu sama-sama haram fatwanya. Ketua MUI Kabupaten Cianjur Kiai Haji Abdul Halim menjelaskan. Dijelaskan oleh Ketua MUI Kabupaten Cianjur menjelaskan. Fatwa tersebut disahkan Ketua Komisi Fatwa MUI melalui pleno dalam Musyawarah Nasional atau Munas di Jakarta. Nah, mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak, hukumnya haram. Ujar kiai tersebut yang biasa disapa dengan Ajingan Elim. Ya. Kemudian dalam rumusan fatwa tersebut, kata dia, disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, dan gosip adalah haram. Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip. Aib dan gosip dinyatakan hukumnya haram oleh MUI. Nah, ternyata teman-teman, infotainment itu yang dilarang adalah yang isinya menceritakan aib, kejelekan, gosip, baik yang nayangkan ataupun juga yang nonton. Dan bahkan orang yang mengambil keuntungan dari menyebar-nyebarkan, memberitakan aib, gosip, kejelekan orang lain itu dengan mendapatkan keuntungan, mendapatkan cuan, rupiah, dolar, ini juga menjadi haram. Ini fatwanya MUI seperti itu. Adakah di Al-Quran? Ternyata ada teman-teman. Di surat Al-Hujurat teman-teman. Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak dari kalangan
prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kamu tajassus, nah, mencari kesalahan orang lain. Dan jangan di antara kamu menggunjing sebagian yang lain atau ghibah. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Nah, teman-teman, di surat Al-Hujurat ini, teman-teman sekalian, yang pertama, wala tajassasu, janganlah kamu tajassus. Nah, apa itu tajassus? Ternyata teman-teman sekalian diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari di dalam tafsirnya. Janganlah sebagian kamu mencari-cari keburukan orang lain, nyari-nyari keburukannya. Dan janganlah menyelidiki rahasia-rahasianya untuk mencari keburukan-keburukannya. Hendaklah kamu menerima urusan yang nampak bagi kamu dengan yang tampak itu hendaknya kamu muji atau mencela, bukan dengan rahasia-rahasianya yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi tajassus itu adalah mencari-cari, mengkorek-korek keterangan tentang pribadi-pribadi seseorang, nah, kejelekan-kejelekannya. Nah, biasanya di infotainment tidak jauh dari menggosip, mencari-cari kesalahan juga tentang dan yang buruk-buruk, misal perselingkuhan, perceraian, percekcokan dan lain sebagainya. Kemudian dikorek-korek, dicari-cari, kesana kemari ditanyakan. Nah, ini tidak boleh teman-teman sekalian. Yang kedua adalah wala yaghtab dukum ba'do, ya. Dan janganlah kamu menghibah atau menggunjing sebagian yang lainnya. Nah, apa itu ghibah teman-teman? Nah, dari Hamad, dari Ibrahim, dia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ghibah adalah engkau menyebutkan apa yang kau ketahui pada saudaramu. Nah, jadi ghibah itu menceritakan apa yang diketahui dirinya tentang orang lain, diceritakan apa saja, bahkan sampai yang jelek-jelek, tentang perselingkuhan, tentang perceraian, tentang perdebatan, tentang hal-hal pribadi, nah, tentang wataknya yang keras dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, dighibah, diceritakan, bahkan menjadi konsumsi orang banyak, bahkan parahnya lagi menjadikan untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan uang. Nah, ini. Dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan, kebohongan. Jika ternyata enggak sesuai dengan apa yang terjadi, itu adalah kebohongan. Jika sesuai, itu adalah ghibah. Dan jika tidak sesuai, adalah kebohongan, bahkan fitnah. Maka teman-teman sekalian, nampak jelas sekali, jelas terang benderang bagi orang-orang yang, mohon maaf, bisa menerima hatinya dengan lapang dada, menerima Al-Quran, hadis Nabi, dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Diantaranya ini adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ghibah dan tajassus. Nampak jelas teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila mana ada kebenaran di dalam sebuah konten video yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Rasul atau kalam Rasulullah, maka itu tentu adalah menjadi salah satu bagian yang masuk dalam wilayah atau kategori penodaan agama. Karena jelas Allah kalamnya direndahkan,